Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua, yaitu tematik. Kita buka buku tematiknya halaman 141. Nah, hari ini kita sudah sampai di subtema 4, pembelajaran 5. Yuk kita baca sama-sama ya. Di tempat wisata, anak-anak tidak hanya bisa rekreasi menikmati pemandangan. Anak-anak juga melakukan kegiatan belajar. Satu kegiatan yang diikuti adalah agrowisata. Apa itu agrowisata? Nah, bawahnya ada ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut ini. Nah, ini ada cerita yang judulnya agrowisata. Di tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Siswa diajari cara menanam tanaman. Sebelum ditanami, tanah digemburkan. Tanah yang telah digembur dibuat menjadi gundukan-gundukan memanjang. Gundukan yang disebut guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerukan ini, air dapat dialirkan. Hal ini memudahkan akar tanaman untuk menyerap air. Nah, sebelah sini ada gambar siswa sedang berkebun. Belajar berkebun. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Lanjut ke halaman 142. Nah, yang paling atas ini ada jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan siswa di tempat wisata? Di manakah siswa menanam tanaman? 3. Bagaimana cara mengolah tanah sebelum ditanami? 4. Jelaskan cara metode irigasi sederhana yang dipelajari siswa. Nah, ini kalian kerjakan ya. Nah, bawahnya ada ayo lakukan. 1. Temukan kata-kata pada daftar huruf acak berikut. Gunakan petunjuk di bawah ini. Nah, ini ada petunjuk dari A sampai E. Kita baca yang A. Cara untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kita jawab kalimat ini pada di huruf acak ini. Cara untuk mengerjakan sesuatu adalah metode. Jadi kita cari nih di huruf acak ini yang mana yang hurufnya kata metode. Kita cari nih, kan sudah ada ya contohnya metode. Jadi kita lingkari. Boleh di kalian garis panjang aja, boleh. Boleh kalian lingkari, boleh kalian garis ya. Lalu bawahnya tanah untuk ditanami. Nah, apa tuh tanah untuk ditanami namanya? Nah, semua jawabannya ada pada cerita di agrowisata ya. Jadi kalian cari jawabannya, lalu cek gundukan tanah memanjang untuk tempat menanam tanaman. Apa namanya? D. Kegiatan wisata sambil berkebun. E. Sistem atau cara pengairan. Nah, ini kalian cari di huruf acak ya jawabannya anak-anak. Lalu bawahnya ada 2, tulislah kalimat menggunakan kata-kata di atas. Tulislah pada buku tulismu. Nah, yang nomor 2 ini kalian buat kalimat dari kata-kata yang sudah tadi kalian cari di huruf acak ini. Nah, 1 berarti 1 metode. Berarti kalian harus buat kalimat yang ada kata metode ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya tuh kita membuat kalimat dengan kata apa. Dan kalau ini kalian buat kalimat dengan kata metode. Nah, ini kalian kerjakannya di buku tulis ya. Berarti kalian buat kalimatnya berapa nih? 5. A, B, C, D, E. Ya. Yang pertama metode, lalu yang kedua apa? Sesuai jawaban yang di sini ya. Lalu yang ketiga apa? Yang keempat apa? Dan yang kelima apa? Itu kalian buat kalimat. Tapi harus ada kata yang
ada di huruf acak ini. Oke, mengerti ya anak-anak? Jadi kalian kerjakannya di mana? Di buku tulis. Oke. Lanjut ke halaman 143 ini kita lewati saja. Kita langsung ke halaman 144. Di sini ada kini aku tahu, tempat wisata yang nyaman, sejuk oleh pepohonan. Agrowisata mengajarkan anak-anak untuk cinta menanam di lingkungan sekitar. Banyak manfaat pepohonan, selain membuat udara sejuk, kayunya juga dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup. Namun, ada manusia yang serakah. Mereka menebangi pohon di hutan secara liar. Kegiatan ini membuat hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyebabkan banjir dan kekeringan. Hutan gundul di pegunungan menjadi penyebab tanah longsor. Kini saatnya kita selamatkan hutan. Reboisasi atau penghijauan hutan harus dilakukan bersama. Nah, ini ada contoh. Ada contoh gambar yang pertama ini, yang atas ini, orang yang melakukan pembalakan liar menyebabkan hutan yang gundul. Nah, ini mereka ini sedang menebang pohon liar ya. Lalu yang keduanya ini, hutan dapat diselamatkan dengan reboisasi. Nah, kalau yang kedua ini, mereka sedang melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Menanam pohon ya. Lanjut, bawahnya ada ayo berlatih, lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, ini ada kata menanam tanaman, penghijauan, hutan gundul, pepohonan. Kita lihat kalimat yang pertama. Manfaat ... membuat udara sejuk. Nah, untuk melengkapi kalimat ini, yang mana dari kata 4 ini yang mana yang tepat untuk kalian isi? Kalian cari kata yang mana yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 1. Lalu 2, kegiatan menebang hutan secara liar membuat apa? Lalu 3, hutan gundul menyebab ... 4, reboisasi berarti ... kembali hutan. Nah, ini kalian jawab ya. Lanjut ke halaman 145. Nah, ini ada ayo diskusi. Bacalah teks berikut ini. Usaha reboisasi harus dilakukan pada hutan gundul. Usaha ini harus dilakukan bersama-sama. Semua harus bersatu untuk menciptakan kembali hutan yang hijau. Diskusikan bersama teman-temanmu apa sajakah usaha untuk menjaga hutan tetap hijau yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan. Tulis pada tempat berikut. Nah, di sini kalian disuruh membuat kalimat apa saja usaha untuk menjaga hutan tetap hijau dan yang menunjukkan persatuan dan persatuan dan kebersamaan. Kalian tulis cara-caranya apa saja nih usahanya untuk menjaga hutan tetap hijau, hutannya tetap hijau, tidak ada penebangan liar. Usaha kalian apa saja? Boleh 1, boleh 2 ya. Kalian tulis pada kolom bawah ini. Lalu bawahnya ada bagaimana sikapmu. Beri tanda centang untuk sikap mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Nah, ini kalian beri tanda centang ya untuk sikap yang mengutamakan persatuan dan kebersamaan. 1, tidak mau membantu orang lain yang kesusahan. 2, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini sikap mengutamakan persatuan atau tidak? Kalau iya, kalian beri tanda centang pada kolom sebelahnya. Kalau tidak, kalian kosongkan saja. Lalu yang ketiga, memilih untuk bertamasya daripada ikut membersihkan lingkungan. 4, bersedia ikut bekerja bakti menanam hutan yang gundul. 5, mau melaksanakan hasil keputusan bersama. Ini kalian beri tanda centang, oke? Lanjut ke pembelajaran 6. Kita baca yang atas. Sampah dapat menyebabkan bencana bagi makhluk hidup.
Lingkungan yang kotor oleh sampah menjadi sarang hewan penyebar penyakit. Saluran di lingkungan mampat oleh sampah bila hujan membuat banjir. Lingkungan kotor juga tidak indah dilihat. Seperti pemandangan pantai berikut. Ada pantai bersih dan ada pantai kotor. Kita lihat ya. Bawahnya ada ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Kita amati dulu gambarnya. Sini ada pemandangan sekitar pantai. Nah, ini pemandangan sekitar pantai. Satu, apakah pantai pada gambar terlihat indah? Jelaskan. Nah, menurut kalian ini pantainya indah atau tidak? Kalau ya, kalian jelaskan kenapa indah. Kalau tidak, kalian jelaskan kenapa tidak indah. Lalu yang kedua, jika kamu melihat sampah di pantai, adakah keinginanmu membuang sampah pada tempatnya? Jelaskan alasanmu. Nah, yang kedua, jika kamu melihat sampah di pantai ini, apa kamu mau membuang sampah itu atau tidak? Kalau ya, kalian jelaskan kenapa kalian mau membuang sampah. Mau membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak, kalian jelaskan juga ya. Jadi, kalian jelaskan dari 1 dan 2. Oke? Lanjut ke halaman 147. Sini ada ayo mendengarkan bagaimana sampah di pantai dapat membahayakan hewan yang hidup di sekitarnya. Dengarkan cerita yang dibacakan guru berikut ini. Nah, ini ada cerita akibat sampah di tepi pantai. Di tepi pantai banyak hidup kura-kura. Kura-kura hidup dengan memakan rumput laut dan ubur-ubur. Rumput laut dan ubur-ubur banyak terdapat di tepi pantai. Namun, pantai telah dikotori oleh manusia. Manusia yang berkunjung ke pantai membuang sampah sembarangan. Sampah plastik, kaleng, dan sampah lain bertumpukan di tepi pantai. Sampah plastik berbahaya bagi kura-kura. Kura-kura yang lapar mengira sampah plastik adalah ubur-ubur. Kura-kura pun memakan sampah plastik. Akibatnya kura-kura tercekik dan mati. Nah, kita lihat gambar yang pertama, kura-kura memakan rumput laut dan ubur-ubur. Nah, jadi kura-kura itu makannya rumput laut dan ubur-ubur. Dan pada saat ada sampah di pantai, nih ini sampah, kura-kura itu mengiranya kalau sampah ini ubur-ubur. Nah, kura-kura mengira sampah adalah ubur-ubur. Lalu kura-kura memakan sampah plastik sehingga mati. Lalu karena kura-kura mengiranya sampah ini ubur-ubur, jadi dimakanlah oleh kura-kura. Dan ternyata yang dimakan kura-kura itu adalah sampah. Dan matilah kura-kuranya karena sudah memakan sampah. Kalau seperti ini, siapa yang salah? Manusia yang salah karena manusia sudah membuang sampah sembarangan di pantai sampai menyebabkan kura-kura meninggal karena memakan sampah yang dibuang oleh manusia. Jelas ya anak-anak? Yuk kita lanjut ke halaman 148. Nah, yang 148 ini kita lanjut saja ya. Kita lanjut karena hanya ayo mencari tahu doang. Jadi kita lanjut saja. Kita lanjut ke halaman 149. Nah, yang paling atas ini ada ayo berlatih. Di pantai banyak terdapat tempat sampah. Tempat sampah berbentuk tabung. Tabung merupakan bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada gambar tempat sampah. Tempat sampah berbentuk tabung. Nah, yang seperti ini itu namanya tabung. Tabung dapat disusun menjadi pola rangkaian. Perhatikan rangkaian berikut. Nah, ini ada rangkaian. Kita lihat. Tabung yang berdiri dan tabung yang tiduran ya. Jadi kita tulis karena di sini pola rangkaiannya hanya ada 2, jadi kita tulis 1 dan 2. Jadi ini yang 1, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, setelah itu kita balik lagi ke pola yang pertama. Lalu pola yang kedua, pola yang pertama lagi, pola yang kedua, pola pertama, pola kedua. Jadi mengulang ya. Mengulang
pola rangkaian. Sekarang cobalah kamu lengkapi pola bangunan bangun ruang berikut. Nah, kita lihat, Bu Dewi contohkan. Yang pertama ini kita lihat pola rangkaiannya ada berapa? Dari ini yang pertama, lalu yang kedua, dan ini pola rangkaian ketiga. Lalu kembali lagi yang pertama ya, 1. Nah, kita tulis lagi ini yang kedua, ini yang ketiga. Lalu kembali lagi yang pertama, pola rangkaian pertama. Nah, titik-titik ini kalian isi yang setelah pertama, pola rangkaian kedua, lalu yang ketiga, lalu kembali lagi yang pertama, gitu ya. Nah, ini kalian gambar, kalian perhatikan dulu pola rangkaiannya, lalu kalian gambar. Gambarnya boleh, kalau misalkan kalian tidak bisa, kalian gambar sebisanya saja ya. Misalkan kalian tidak bisa, kalian gambar saja nih seperti kita seperti gambar gelas. Bawah kayak seperti bikin lingkaran tapi memanjang, lalu bikin garis, lalu kita bikin lagi, bikin huruf C gitu aja. Nah, seperti itu aja. Kalau misalkan baloknya, kalian boleh bikin persegi aja. Kalau tidak bisa, kita bikin persegi aja tuh, persegi panjang. Sudah. Bu Dewi juga nanti Bu Dewi akan mengerti kok kalian mengisinya apa saja. Oke? Yuk kita lanjut. Ngerti anak-anak? Kita lanjut saja langsung ke halaman 152. Evaluasi 4. Nah, ini ada evaluasi 4 kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Jadi, untuk hari ini kita buka lagi pembelajaran 5. Kita buka lagi. Jadi, untuk hari ini tugasnya halaman 142, yang jawablah pertanyaan berikut dan ayo lakukan. Yang pertama, kalian cari isi kata dari ini ya, arah petunjuk ini. 5 petunjuk ini kalian cari di huruf acak. Lalu yang kedua, kalian buat kalimat menggunakan kata-kata pada yang sudah kalian temukan di huruf acak. Ada 5, kalian kerjakan di buku tulis. Lanjut ke halaman 144, kalian kerjakan yang ayo berlatih. Lalu 145 kalian kerjakan ayo diskusi dan bagaimana sikapmu. Lanjut ke halaman 146, kalian kerjakan yang ayo mengamati. Dan halaman 149 kalian kerjakan yang pola rangkaian. Langsung ke evaluasi 4 dari nomor 1 sampai nomor 30. Kalau sudah selesai, tugasnya difoto lalu dikirim ke Bu Dewi ya anak-anak. Semangat terus untuk hari ini. Semangat terus belajarnya. Jangan malas-malas belajarnya. Dikurangi waktu bermainnya. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, tetap memakai masker dan selalu jaga jarak ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.